Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Nah, jadi siang hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita memulai doa terlebih dahulu. Mungkin kepada Bella bisa memimpin doa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya supaya Pak Ibu tahu siapa yang tidak hadir pada siang hari ini. Yulianti Hadir, Bu. Sylvia Bella Hadir, Bu. Shirley Hadir, Bu. Marcel Alfitri Rani Munyati Hadir, Bu. Yola Hadir, Bu. Vina. Hadir, Bu. Oke, sepertinya siang hari ini hadir semua ya. Kayaknya pada semangat nih untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita pada siang hari ini akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Sebelumnya ada yang ingat tidak materi kita minggu lalu itu tentang apa? Konsep dasar, Bu. Konsep dasar apa? Konsep dasar ekonomi. Iya, Bu. Ya, jadi pada minggu lalu kita akan mempelajari tentang konsep dasar dari ekonomi, yaitu mengenai pengertian dari ekonomi ataupun jenis-jenisnya dan segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kegiatan ekonominya, yang mana kita akan mempelajari apa sih itu kegiatan ekonomi dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi. Nah, Anda semua tahu tidak apa itu kegiatan ekonomi? Dilihat dari katanya kan kegiatan ekonomi, berarti itu maksudnya apa ya? Sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Aktivitas berarti aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang lain? Untuk mencari uang, Bu. Untuk mencari uang. Ada lagi yang bisa memberi tanggapan tentang apa sih itu kegiatan ekonomi? Oke, jadi yang disebutkan teman-teman tadi mengenai kegiatan ekonomi itu benar ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di situ terjadinya proses sebuah kegiatan yang mana untuk bisa manusia itu menghidupkan dirinya. Karena di dunia ini manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus bisa bagaimana caranya dia itu bisa menghidupi dirinya. Makanya sebagai makhluk sosial, manusia itu memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produksi. Produksi itu apa sih anak-anak semuanya? Menghasilkan barang, Bu. Produk. Menghasilkan barang. atau jasa. Ya. Nah, produksi ini kenapa dia tuh menjadi bagian dari kegiatan ekonomi? Karena dia menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, Bu. Ya, benar. Jadi produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, yang mana kegiatan produksi ini dilakukan oleh seorang produsen atau seseorang yang memproduksikan atau menghasilkan barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, terus di dalam produksi ini ada faktor-faktor yang termasuk dalam kegiatan produksi. Ada yang tahu tidak apa saja faktor-faktor yang tergabung dalam kegiatan produksi? Sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam atau SDA. Selanjutnya SDM. Ada lagi yang lain? Sumber daya modal, Bu. Sumber daya modal.
Ada lagi yang lain faktornya apa saja? Tenaga kerja itu termasuk SDM ya. SDM. Kewirausahaan. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Sumber daya informasi, Bu. Sumber daya informasi. Oke, kita bahas satu dulu ya dari SDA. SDA itu adalah sumber daya alam. Nah, jadi di sini mengapa SDA itu menjadi faktor yang menyebabkan produksi? Karena dia menjadi bahan utama dalam pembuatan suatu barang atau jasa. Nah, di SDA ini ada dua tipe sumber daya, yaitu yang pertama yang dapat diperbaharui dan yang kedua tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu tidak sumber daya yang dapat diperbaharui itu apa saja? Apa tadi, Bu? Sumber daya yang dapat diperbaharui di dalam sumber daya alam. Sumber daya yang dapat diperbaharui. Ayo, Bu. Ya, jadi sumber daya yang dapat diperbaharui itu ya sumber daya yang memang berasal dari alam. Dia tidak akan habis karena kan dia bisa kita perbaharui gitu. Nah, yang tidak dapat diperbaharui itu sumber daya memang tidak yaitu bukan memang dari alamnya langsung. Nah, yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia. Nah, kenapa SDM ini termasuk dalam kegiatan produksi? Karena tanpa adanya SDM tentu produksi itu tidak akan tidak akan terbentuk dan tidak dapat dikelola. Jadi inilah mengapa SDM itu termasuk dalam kegiatan produksi. Nah, yang ketiga sumber daya modal. Sumber daya modal ini termasuk dalam kegiatan produksi karena dia yang memodalkan terjadinya produksi tersebut, seperti alat-alatnya atau bahan-bahan mentahnya kayak dana, uang itu termasuk dari dalam sumber daya modal. Nah, selanjutnya ada kewirausahaan. Kalau kewirausahaan ini tentu dia bergerak di bidang kewirausahaan seperti jual beli. Nah, mengapa produksi ini juga faktornya itu salah satunya adalah kewirausahaan? Karena produksi ini kan nantinya akan dijual kan, akan dibeli juga sama konsumen. Makanya dia termasuk ke dalam kegiatan produksi. Nah, yang terakhir sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini berarti mengenai bagaimana informasi-informasi yang didapatkan untuk membuat atau membentuk sebuah produksi barang atau jasa tadi. Nah, yang kedua ada distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan lanjutan dari produksi. Setelah barang tersebut diproduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan distribusi. Ada yang tahu distribusi itu apa? Ya, jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Distribusi ini terbagi menjadi tiga. Ada pedagang besar, pedagang kecil, dan juga perantara. Nah, pedagang besar itu seperti grosir atau distributor itu merupakan distribusi yang besar. Kalau pedagang kecil itu distribusi yang memang wajahnya itu kecil seperti di warung ataupun minimarket yang kecil-kecilan. Terus yang ketiga perantara itu mungkin Anda semua tahu kayak apa ya? Dia tuh dijual antara ke satu dan ke lain. Jadi yang tengah-tengahnya adalah perantaranya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ini yang pertama ada biaya, yang kedua sifat pembayaran, yang ketiga
sifat barang, kelima tingkat keuntungan, yang terakhir ada modal. Nah, biaya ini, faktor pertama tadi kan ada biaya. Biaya ini bisa dikatakan sebagai faktor atau kunci utama dari kegiatan distribusi karena biaya dapat menentukan lamanya waktu distribusi dan kualitas dari distribusi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada sifat pembayaran. Sifat pembayaran ini biasanya akan disesuaikan dengan produk yang akan disalurkan. Biasanya kegiatan distribusi produk-produk itu dengan harga yang relatif murah. Nah, jadi misalkan nih dari pihak produksinya mendistribusikan ke misalkan berarti ke grosir, dia dijual dengan harga murah. Nah, orang grosir itu akan menjual kembali dengan menaikkan harga. Nah, ketiga ada jumlah penjualan. Nah, dalam kegiatan distribusi ini besar kecilnya jumlah penjualan itu akan mempengaruhi kegiatan distribusi karena faktor jumlah penjualan itu dapat menentukan harga dari kegiatan distribusi. Yang keempat ada sifat barang. Nah, sifat barang ini menjadi faktor yang dapat meningkatkan kualitas distribusi. Karena bagi perusahaan yang produksi itu sifat barang itu sangat penting. Karena kan tidak mungkin kan kita menjual barang yang cacat atau tidak bagus gitu. Jadi faktor salah satunya itu sifat barang itu sangat mempengaruhi dalam distribusi. Terus selanjutnya ada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau produsen karena hal ini menyangkut keberlangsungan suatu perusahaan. Nah, kita kan dalam mendistribusikan ini kan berarti menyalurkan barang-barang. Keuntungan ini kan perlu diperhatikan juga karena jika keuntungan kita tidak keuntungan kita rendah berarti pihak produsen itu kan akan mendapatkan kerugian. Nah, yang terakhir ada modal. Setiap perusahaan atau produsen yang produksi tersebut itu pasti memiliki modal yang berbeda-beda. Sehingga kegiatan distribusi itu juga dilakukan dengan beda-beda. Misalkan besar kecilnya modal perusahaan akan menentukan distribusi yang lebih pendek atau distribusi yang lebih panjang. Jadi kalau misalkan modal dari pihak produksi itu tidak banyak, maka distribusi yang dilakukan pun biasanya dalam waktu yang singkat saja, tidak perlu banyak-banyak. Sebaliknya begitu pula. Kalau misalkan si pihak produksi itu memiliki modal yang banyak, maka dia bisa mendistribusikan ke seluruh pihak-pihak distributor. Nah, yang ketiga ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Siapa yang tahu itu konsumsi? Memakai. Kita ini termasuk seorang konsumsi atau konsumsi nggak? Ya, konsumen. Apa namanya? Konsumen. Jadi kita ini termasuk bagian dari konsumen. Nah, jadi kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung. Jadi sebagai seorang pengkonsumsi, kita yang membeli barang atau jasa tersebut, kita yang memakainya, kita juga yang menghabiskannya. Contohnya misalkan kita memastikan seringnya belanja secara di toko langsung ataupun secara online, kita membeli kebutuhan kita atau keinginan kita. Nah, itu kita merupakan bagian dari konsumsi. Nah, di dalam konsumsi ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatannya. Yang pertama ada penghasilan. Kenapa sih penghasilan itu termasuk dari kegiatan konsumsi? Kenapa penghasilan itu termasuk dari kegiatan konsumsi? Ada yang tahu? Kenapa penghasilan itu termasuk dari kegiatan konsumsi? Penghasilan. Penghasilan itu karena di dalam kita konsumsi tersebut akan menghasilkan suatu penghasilan yang sangat bagus terhadap orang yang menjualnya, sehingga misalnya terjadinya suatu hal yang menghasilkan penghasilan terhadap orang yang menjual hal tersebut atau memberikan suatu dampak yang baik terhadap orang yang menjual. Ya,
seorang yang mengkonsumsi ini butuh uang kan untuk membelinya. Ya, Bu. Makanya kenapa penghasilan itu merupakan bagian dari konsumsi. Kalau misalkan kita tidak punya dana untuk membelinya, berarti kan kita tidak bisa mengkonsumsi suatu hal kan. Nah, makanya semakin tinggi tingkat konsumsi seorang, maka penghasilannya juga semakin besar. Karena dengan kita membeli banyak barang atau kita menggunakan banyak jasa, kita butuh penghasilan yang lebih besar untuk memakainya. Konsumtif ya, Bu. Ya, konsumtif. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Karena pendidikan itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Kenapa begitu? Kenapa pola pikir itu bisa mempengaruhi kegiatan konsumsi? Jadi kayak pendidikan itu kan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang kan. Nah, jadi pola pikir seseorang ini juga berpengaruh dalam kegiatan konsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mau membeli barang atau jasa yang salah-salah saja, Bu. Nanti bisa. Ada yang lain? Mina, mungkin ada tanggapan? Nabil mau memberikan tanggapan? Kenapa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap konsumsi, Bu? Di mana orang yang berpendidikan sehingga dia bisa memiliki suatu pola pikir untuk menghemat biaya atau anggaran terhadap perekonomian, sehingga dia tidak berupaya sekali untuk mengambilkan uangnya dalam mengkonsumsi hal tersebut. Sepertinya kita berbelanja di mall misalnya, kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap Wawasan atau ilmu hikmah ekonomi ya. Berarti kan tingkat pendidikan kita juga lebih bagus gitu. Ketika tingkat pendidikan kita lebih bagus, itu akan mengubah pola pikir kita atau pandangan kita mengenai tadi pengkonsumsian barang itu. Jadi kita tahu tuh mana yang dibutuhkan atau mana hanya sekedar keinginan, mana yang memang harus dibeli saat itu juga atau tidak. Jadi itu semua perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga ada harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa. Ini juga merupakan bagian atau faktor dari kegiatan konsumsi. Karena semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Karena misalkan kalau dijual barang yang lebih mahal, kita pasti mikir-mikir dulu kan ininya. Nah, jadi semakin tinggi harga tersebut, maka yang konsumsi juga semakin rendah. Nah, terus yang terakhir ada jumlah keluarga. Jumlah keluarga itu juga mempengaruhi kegiatan konsumsi, karena keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau keluarganya kecil, maka kebutuhan konsumsi juga semakin kecil. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak punya paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Cukup paham, Bu. Tugas untuk tugas sebenarnya Ibu punya satu tugas project. Jadi Ibu pengen kita tuh bermain peran dari kegiatan-kegiatan ekonomi ini, yang mana bisa menjadi seorang produksi atau produsen, distribusi atau distributor, dan konsumsi atau konsumen. Bikin drama, Bu. Ya, bermain peran. Itu tugasnya nanti bisa dibuat dalam bentuk video saja, nanti ditayangkan di kelas akan diterima pada pelajaran. Ya, oke. Mengerti tugasnya? Paham sama tugasnya? Paham, Bu. Jadi mungkin sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu harap semoga anak-anak semua paham dengan yang Ibu sampaikan mengenai kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebiasaan